Menariknya nih coach, banyak pergunjingan CLA di netizen, apalagi di komen-komen media basket itu tentang banyaknya pemain-pemain yang di IBL sekarang yang perform di IBL bubble kemarin malah nggak dipanggil nih coach. Gimana menurut lu tuh? Oke, mau bilang kalau si gamesnya kan akhir Mei nanti, kan nggak ada salahnya misalkan dia diikutin training camp dulu 2 minggu atau 1 bulan, seenggaknya tuh dicoba gitu, ya nggak? Siapa pemain yang akan main roster 12 versi lu untuk 5 on 5 dan roster menurut lu untuk 3x3. Kita support terus apapun keputusan nanti dari timnas, yang pasti yang terbaik itu untuk timnas basket Indonesia. What's up, Boros? Welcome back to Breakhouse Basketball Podcast. Masih bersama gue, Edo aka The Tank. Apa kabar semuanya, teman-teman? Gimana kabarnya? Semoga lo semua dalam keadaan sehat. Apalagi yang sedang menjalani puasa, ya semoga puasanya lancar dan selalu diberikan keberkahan. Amin. Oke, Boros, baik lagi. Di episode kali ini, gue akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu teman gue, yaitu adalah mystery guest pokoknya, nanti gue kasih tahu. Nah, di episode kali ini gue mau ngebahas tentang yang sudah dirilis beberapa waktu lalu oleh Perbasi dan juga dari beberapa akun media, yaitu adalah pemanggilan pemain 5 on 5 untuk SEA Games nanti dan juga 3x3 untuk SEA Games nanti, utusnya untuk tim putra. Nah, karena yang kita tahu sendiri, kalau tim putri 5 on 5-nya sudah berjalan, itu training camp-nya sudah berjalan sekitar hampir 2 bulan kalau nggak salah, yaitu di Surabaya. Dan pemain-pemainnya juga sudah dirilis. Belum tahu mungkin sampai kapan nantinya untuk announcement 12 pemain yang akan berangkatnya. Nah, yang menarik, di 5 on 5 dan 3x3 putra pemanggilnya kali ini banyak sekali. Wah, para netizen guys, para netizen semuanya bermunculan. Ya, netizen dari Sabang sampai Merauke, nggak ada habisnya. Ya, komen semua gimana, apa sih pemanggilannya lagi-lagi katanya sih nggak sesuai dengan ekspektasi mereka. Nah, tapi kali ini gue nggak ngobrol sendirian. Ya, yang tadi gue sebutin, gue akan ngobrol dengan salah satu personal trainer ternama di Indonesia yang juga my brody. Ya, kita langsung aja hubungin dia. Halo Coach Saifan. Halo. Widih, suaranya enak banget. Abis buka puasa, abis sahur apa gimana? Apa jalanin sunnah Rasul? Terawih lah. Oh, terawih, siap. Doa ya, biar klien tetap banyak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Coach, thank you sebelumnya nih udah menyediakan waktunya mau ngobrol-ngobrol bareng gua. Nah, gue tadi udah sempat bilang di awal sama teman-teman Breakhouse Basketball ini, kalau gue di episode kali ini mau ngomongin pemanggilan pemain tentang yang akan berlaga di SEA Games nanti, yaitu 5 on 5 dan juga 3x3. Nah, kita tahu sendiri beberapa waktu lalu 5 on 5 sudah dipanggil, ada beberapa nama, gue sebutin, ada Andakara Prastawa, ada Hardianus, ada Yuda Saputra, Widianta Putra Teja, Arki Wisnu, Brandon Jawato, Abraham Damar, Agassi Gontara, Muhammad Arigi, Aldi Izatur, Sultan Muhammad, Marcus Bolden, Vincent Kosasi, Kelvin Sanjaya, Kevin Yonas, Juan Loren, Ali Bagir, Fatih Respati, Dem Dian, lalu ada Yesaya Saudale, Hendrik Savionga, Sherin Mondokane, dan yang terakhir Derek Michael. Oke, sebelum kita ke 3x3, kita ngebahas dulu nih Coach, yang 5 on 5. Gua mau satu kalimat tentang pemanggilan timnas ini. Menurut lu apa, Coach? Satu kalimat. Satu kalimat ya? Iya. Yeah. Menurut gue masih terlalu banyak pemain yang small lah. Oh, oke. Maksudnya small berarti size-nya, Coach? Iya.
ya size-nya agak-agak kurang. Jadi menurut gua ya kayak ada Ardianos, Prastawa, Widi, saya, terus siapa? Tapi ini bagus nih satu lagi, Yuda. Iya. Mungkin Sultan nih. Sultan itu dari Prawira kan? Sultan ini dari Prawira, benar, shooternya. Shooting guard. Yang dari Prawira. Nah, itu sih mungkin setengahnya ya. Kalau gue bilang itu masih kebanyakan tuh. Oke. Siap. Kalau benar-benar dipilih lagi, setengahnya mungkin yang emang mainnya bisa masih bagus, punya pengalaman dan nama yang mungkin 2 lagi ya buat future masa depan Indonesia ke depan lah menurut gue. Oke. Nah, sebelum episode kali ini kan gue pernah ngobrol juga bareng Jeremy nih, manajer barunya. Nah, dia emang pernah bilang ke gue kalau nantinya memang dalam jangka panjang ini selalu akan mix antara pemain senior dan juga pemain muda. Karena berpikirnya itu bukan hanya untuk 1-2 event yang dalam deket ini, karena nantinya mau target kita banyak event yang nanti ke depan. Nah, menurut lu setuju nggak dengan pemilihan yang dilakukan oleh timnas kali ini? Gue setuju, bagus banget, emang harus di mix. Tapi ingat ya, kalau pengalaman buat lawan luar negeri kayaknya size tuh faktor penting ya. Size itu faktor penting. Mungkin bisa masukin ya 2 orang, 3 orang, atau ya yang small itu 2 orang lah. Tapi itu yang benar-benar punya keterampilan istimewa lah, punya skill yang istimewa lah. Masukin pemain yang kecil, menurut gue sih itu. Oke, Coach. Nah, terus menariknya nih, Coach, banyak pergunjingan di netizen, apalagi di komen-komen media basket itu tentang banyaknya pemain-pemain yang di IBL sekarang yang perform di IBL bubble kemarin malah nggak dipanggil nih, Coach. Gimana menurut lu tuh? Gue ada sih emang kayak seperti mestinya paling nggak mereka tuh dipanggil buat TC aja lah. Oke, gue sangat setuju kalau ini. Kayak if ada mungkin Kevin Mo ada, terus ada juga guard yang gue suka tapi emang nggak terlalu tinggi ya, seperti dari Satya Wacana tuh gila tuh si Franklin yang dari Bangka Belitung, benar. Iya. Nah, itu juga gila. Nah, itu paling nggak tuh ya mereka itu sih menurut gue ikut TC lah paling nggak. Benar. Biar mereka ngerasain daripada kita berharap, kan ada yang diomongin mulu yang pemain udah lama gitu berapa kali diomongin, dan emang beda lah kalau lu mau main di liga aja nggak perform gitu, ya apalagi di luar gitu. Kalau lawan pemain-pemain asing kan kita buat dapet space buat nembak aja Jordania, benar. Sulit banget udah. Jadi emang size ngaruh. Terus kalau bisa ya shootnya tuh, apalagi 3 point mereka bisa jump shoot itu dia. Sandi itu gue sih lebih ini ke Sandi lebih ke track 3 kemarin itu dia. Itu harus bisa shoot cepet lah paling enggak, karena kita mau main pattern gimana pun juga setengah detik musuhnya nyampe ke kita kan, luar negeri dan tinggi. Saya sih gede-gede gitu, dia cuma berapa langkah. Iya, cuma berapa langkah. Nah, itu pokoknya paling sulit lah kalau Indonesia tuh. Jadi Indonesia mau ngebentuk tim buat lokal sama buat main ke luar negeri itu harus benar-benar beda lah pilihannya. Yes. Oke. Nah, tadi gue menarik nih, Coach. Gue benar-benar setuju nih sama yang lo bilang tadi. Kenapa pemain-pemain yang IBL kemarin di IBL Bubble memang yang sudah mumpuni menurut gue untuk bisa ikut seleksi timnas ini, kenapa nggak dipanggil dulu gitu maksud gue. Oke, mau bilang kalau SEA Games-nya kan akhir Mei nanti, kan nggak ada salahnya misalkan dia diikutin training camp dulu 2 minggu atau 1 bulan, seenggaknya tuh dicoba gitu ya nggak, dengan sistem Coach Milos, siapa tahu kan kita nggak tahu ternyata memang cocok. Karena kalau gue lihat ini kurang signifikannya nih untuk bongkar pasangnya nih pemainnya, jadi gue masih ngeliat kayak itu aja yang dipanggil. Padahal banyak banget pemain yang pantas dicoba menurut gue. Karena kan nggak ada salahnya. Even pun nanti dia kepilih atau nggak, atau dia kecoret, ya itu udah keputusan pelatih. Seenggaknya dicoba menurut gue. Mau bilang lo tadi masalah size, gue juga setuju masalah size. Size benar-benar
meter banget lah untuk timnas di kancah internasional. Cuman balik lagi menurut gua nggak ada salahnya dicoba dulu untuk seleksinya. Bener nggak coach? Benar itu harus dicoba. Kayak gue tuh pemain yang seperti If tuh yang udah gila mainnya. Yes, setuju gua. Paling nggak dicoba buat isi lah. Hmm. Karena gue nggak dipanggil-panggil. Kalau lo lihat di satu Instagram tuh ada beberapa itu namanya disebut-sebut mulu. Itu yang disebut emang yang perform banget di IBL Bubble kemarin ya. Nah itu gue juga bingung kenapa TC-nya nggak dipanggil ya. Sampai kemarin gue juga dengar ada satu wawancara juga Victor Roring aja bilang ya kalau mau pilih yang terbaik lah, harus yang terbaik banget. Kalau buat timnas nggak ada ini. Dan paling nggak yang malah kemarin anehnya tuh ada yang jarang main di kompetisi lokalnya malah dicoba buat TC. Nah itu dia tuh yang sayang banget. Ya itu makanya gue apapun sebenarnya keputusan dari official timnas dan juga Perbasi pasti kita setuju lah untuk pemanggilan timnas, pasti kita akan support. Cuman kalau kita boleh saran pastinya kan kenapa nggak dicoba gitu. Menurut gue sayang aja pemain-pemain, karena gini coach, ya lo kan mantan pemain, gue juga pernah main juga sampai di level itu. Kan goalsnya kita sebagai pemain kan pasti pengen banget bisa bela merah putih. Nah mereka bermain semaksimal mungkin di klubnya kan, selain ingin mendapatkan prestasi yang terbaik untuk klubnya, pasti pengen ada target individu juga nih untuk bisa sampai ke timnas. Bener nggak coach? Bener, nah jadi menurut gua sayang banget. Kenapa sih nggak dicoba dulu? Ya coach, maksud gua 2 minggu juga nggak apa-apa ya nggak? Misalkan nanti ada pencoretan, udah yang penting udah dicoba gitu loh. Itu dia benar. Sayang menurut gua. Dan tapi kalau misalkan nih berandai-andai coach, misalkan kalau dari lu sendiri, gua minta lu deh sebutin 5 pemain yang harusnya dipanggil coach di timnas kali ini. Kalau gue yang 5 on 5. Ada Im, ya kan? Terus Kevin Mo juga ada. Gua agak lupa ya. Terus kalau misalnya masalah shoot cepet dari jauh, kalau yang paling perform di IPL kemarin ya, gue lihat malah Neno dah. Yes. Itu gila itu, lo mau nembak gimana, dijaga gimana juga. Yang bikin clutch tuh dia mulu dong. Satu juga ada yang size-nya lumayan kuat, mungkin. Nah itu mesti dicoba, Patrick Nicholas. Itu mesti dicoba. Patrick tapi udah dipanggil ke ini coach ya. Belum ya, sorry itu Nixon ya. Itu belum dipanggil TC semuanya tuh. Patrick belum ya. Patrick belum. Itu malah yang lo lihat komentar orang paling banyak itu malah seorang Victor Roring aja nyebut nama Patrick Nicholas. Lo lihat. Iya. Itu masih muda, kuat, dan umurnya juga kan mungkin dia masih 23 lah. Caleb juga coach ya. Nah, Caleb juga bingung nih kenapa nggak dipanggil nih. Caleb gila paling konstan sih shoot sama poinnya sekarang ini. Kemarin juga pas dia akhirnya masuk, yang bisa pemain lokal yang bisa perform, gue lihat cuma Abraham sama Caleb kemarin ya, pas kita lihat lawan Jordan ya. Yes. Nah malah Caleb. Makanya memang Caleb kan pasca cedera agak-agak lebih nurun, tapi emang instingnya udah pasti sih, shoot-shootnya juga pasti deh. Oke, tadi berarti lu udah sebutin If, Fishaful Amir, terus yang kedua Patrick Nicholas, terus yang ketiga Caleb. Lu setuju coach harusnya dipanggil? Caleb setuju. 2 lagi coach. Kevin Mo, ya walaupun udah di track 3 ya, tapi harusnya bisa dicoba ke 5 on 5 dulu ya. Satu lagi gue lihat sih Neno yang gila. Neno, ya. Oke. Mungkin yang bisa shoot cepat di Indonesia gitu, selain Prastawa, Neno doang. Yang bisa shootnya tuh quick release, jadi musuh tuh belum nyampe dia udah quick release cepet ya. Prastawa sama Neno kalau gue lihat. Ya, setuju. Dia. Gua sebenarnya ada satu nama nih coach, yang menurut gua patut dicoba karena pergunjingan kemarin masalah size. Karena gue juga setuju walaupun emang size itu meter.
Fafa Karsera menurut lu pantas nggak Coach coba untuk main di luar di timnas? Kalau Fafa boleh juga sih ya buat meriahin suasana rambutnya. yang Fafa itu boleh loh, yang punya kalian dapat falls, 3 point. bener. Yang alias Dia doang yang punya. yang alias setiap minggu ganti warna rambut. Stefan Fafa Karsera. Dan free throw-nya dia 80% loh. Yes, benar itu setuju. Statistik dia 80% free throw. Sekarang dia loh free throw. Iya loh. Free Dan- throw-nya dia bagus banget. Dan dia sering clutch ya Coach pas Hang Tua main ya. Sering lah pokoknya. Apalagi kalau 3 point tuh gue udah yakin dia dapat foul. Iya. Acting-nya bisa banget tuh. Oke. Jadi itu menurut lu 5 pemain yang harusnya dipanggil. Nah, sekarang nih, lu boleh jawab, boleh enggak, terserah. Dari nama roster timnas yang ada sekarang, yang dipanggil untuk seleksi 5 on 5, menurut lu ada nggak sih seharusnya yang kayaknya lu belum deh? Atau kayaknya tahun ini ya lo belum dipanggil dulu deh? Karena mungkin performnya kemarin di IBL Bubble atau gimana? Menurut lu siapa Coach yang udah dipanggil? Menurut gue ada kayak yang buat isi ini kan. Yes, yang buat isi dulu, yang buat training camp dulu, seleksi. Sultan juga bagus ya, cuma menurut gue persaingannya berat. Hmm. Dipanggil buat, soalnya dia kemarin dipasang juga sebentar-sebentar sih. Di Prawira ya? Mungkin buat nyaring pemain muda Hmm. juga ya bisa juga putusannya. Tapi kalau gue bilang sih kalau Sultan dipanggil mestinya kayak If dipanggil juga. Ya. Itu sama-sama Telkom tuh berdua lah gitu. Jagoan Telkom Ya. Bandung tuh berdua tuh. Nah, mestinya dipanggil juga. Terus ada beberapa nama malah yang dikuncingin sama netizen tuh yang dipanggil-panggil terus tapi nggak perform tuh dia. Siapa tuh? Ya lu, gue nggak sebut namanya deh. Ya. Oke. Itulah kita sebut dia. Itu gue juga ngelihatnya kalau ngelihat size balik lagi pasti dia benar-benar cocok dipanggil. Cuman ngelihat performnya kemarin kayaknya bisa untuk dicoba yang lain gitu Coach ya. Iya, tapi gue bingung kalau panggilan ini murni pelatih apa manajer bisa campur tangan ya kayak Jeremy gitu. Aduh, menarik juga sih Coach. Pertanyaan lo sedikit. Tapi kan pemikirannya sama kayak kita, Iya. nggak ini banget, ya kan? Ya, gua nggak tahu ya. Dia ngerti. Kalau itu kan internal dia pasti Coach. Cuman yang pasti sih, yang gue yakin antara official dan juga coaching staff inilah dan juga manajemen maksud gue pasti ikut ambil juga, ya nggak pemain-pemain. Ya balik lagi maksudnya dengan banyak pemain muda kan pasti juga ada ikut campur dan usul dari Perbasi untuk mempersiapkan nantinya mereka ke jenjang berikutnya kan sebagai penerus pemain-pemain timnas senior ini. Oke. Coach, kalau tadi 5 on 5 kita skip dulu, ya kita ke 3x3 nih Coach. Nah, 3x3 head coach-nya kita tahu sendiri the legend Ali Budimansyah. Lalu pemainnya yang sudah dipanggil untuk seleknas ini ada Kevin Moses, ada Nixon Damar Gosal, ada Demdian juga dipanggil juga. Lalu ada Sandi Ibrahim, Jamar Andre Johnson, Suryadin, Oki Wira, dan Julian Alexander Selyes. Nah, ini 8 pemain. Nixon. Ya, Coach? Nixon ada juga dari Iya, Nixon dipanggil juga, benar. Yes. Oke. Nah, dari lu nih sekarang, pendapat lu gimana dengan pemanggilan pemain 3x3 untuk SEA Games nanti? Kalau gue bilang ya udah lumayan pas pemanggilannya. Tapi kemarin gue ada tuh pemain 5 on 5 yang waktu 3x3 mainnya bagus banget dicoba. Itu mesti dicoba ke 3x3 aja. Kayak Kevin Yonas tuh satu tuh. Dia waktu dicoba pas di Eropa bagus banget loh mainnya loh. Pas 3x3? Nah, waktu 3x3 kan dia awal-awal tuh dia nggak ke SEA Games, tapi pas kebetulan kan gue juga waktu itu kan ngelatih bola handpingnya 3x3 itu. Nah, Kevin Yonas penampilannya bagus banget tuh pas 3x3. Oke. Cuma dia lebih milih 5 on 5 kayaknya. Gue sih lebih suka dia di 3x3 sih ya. Tapi ya udah lumayan sih kali ini. Kalau gue ngeliat nama-namanya sih udah lumayan bagus lah kali ini.
dia. Apa? Yes, gue juga setuju juga nih dengan si Jamar ya coach dipanggil. Iya. Ke, Ada. karena kan kita tahu juga, belum tahu juga sih ya peraturannya si games itu seperti apa. Karena ada beredar juga kemarin ngobrol sama Jeremy kalau bebas tuh coach pemain asingnya. Maksudnya pemain naturalisasinya tuh bebas untuk si games di Vietnam nanti. Tapi yang Jeremy pernah bilang, Paling boleh satu doang lah. nah ini nggak tahu kan kalau si games indikatornya itu ya mengikuti dari peraturan si tuan rumah coach bisa juga mereka. Jadi memang kabar terakhirnya seperti itu, boleh pakai pemain naturalisasi sebebas mungkin. Pakai aja 4 orang kalau gitu. Nah itu, tapi kan kemarin ngobrol sama Jeremy pemikirannya kan kita targetnya bukan satu event dan 2 event yang terdekat aja coach, maksudnya targetnya buat ke depannya gitu loh. Jadi sepertinya tidak akan menggunakan skema seperti itu. Makanya dibagi juga nih kayak Jamar ke 3x3 juga. Aja kita ketolong gara-gara Tracy dapat era. Iya. 5-on-5 yang nggak dapat medali loh. Tracy dapat era. Iya benar. Karena 3x3 ini sebenarnya kategori yang paling mendekati untuk dapat medali emas tuh coach ya di basket ya. Ya kalau pokoknya gini, jadi kalau di basket itu makanya mungkin kita kalau mau nggak tahu ya, gue nggak ngerti gimana harusnya, tapi kalau kita mau minta dana gimana ke pemerintah atau kemana buat basket, target kita juga paling perak Ya. kan, kalau di 5-on-5. Cuma Tracy kemarin ya emang susah juga, kita kalah dari Vietnam, akhirnya Vietnam bagus banget kan sekarang. Iya mainnya bagus. Anak-anak Vietnam college di US katanya kita bisa menang akhirnya di semifinal tuh, menang bersusah payah tuh. Pas final kita main juga lumayan seru tight game, tapi Filipina itu 4-4 gue lihat pemain keturunan semua tuh, siapa orang Filipina itu. Tapi emang dia turunan ada campuran Filipina sama Amerika, 4-4-nya itu dia. Ya. Nah, jadi berat juga loh 4-4-nya turunan Filipina Amerika, kulit hitam semua gitu. Lalu udah bagus kemarin dapat perak. Iya. Ya setuju. Makanya gua dengan pengalaman terakhir di SEA Games kita dapat perak, semoga tahun ini bisa naik lagi coach ya. Semoga bisa emas lah 3x3. Pemain bintangnya itu pemain yang full skill, bisa dribble, bisa shoot, kemarin hilang kemarin Rivaldo. Ya. Dia beratnya. Nah, Yes. Rivaldo terakhir ya. Kemarin tuh berarti roster terakhir Rivaldo, Sandi, Suryadin sama Oki Wira ya. iya. Oke. Itu dia. Siap, coach. Mungkin kalau sekarang nama Jamar lah. Nama Jamar. Belum tahu dong. Kan masih seleksi. Kan masih seleksi, belum tahu kita nih. Wah, gila aja kalau Abe nggak masukin Jamar sih. Malah gue maunya Abe manggil Edo Tank. Ya, iya. Kuat juga buat ditabrak-tabrak. Iya, benar. Asik. Iya, makanya gue juga bingung kenapa nggak dicoba ya kayak gue gini ya. Iya lah. Nggak, maksudnya gue mau Coba lah. dicoba di dalam dan di luar lapangan juga bisa masalahnya nih. Nah, Coach terakhir sebelum kita closing, boleh lo jawab juga dan boleh enggak. Tapi ya kira-kira menurut lu aja siapa pemain yang akan main versi lu, roster 12 versi lu untuk 5-on-5 dan roster menurut lu untuk 3x3 yang dari pemain yang sudah dipanggil ini, dari 5-on-5 dulu. 5-on-5. Kalau 5-on-5 12 gue agak bingung juga nih nyebutnya kalau nggak pakai catatan. 5 yang pasti bisa main nih, 5 yang bisa bersaing nih ya. Selain yang luar negeri, si siapa? Bolden ya? Bolden lah pasti. Nah yang 5 tuh yang bisa lawan, gue lihat si Abram udah gila sekarang. Wah, kemarin lawan Jordan gila, men, dia itu main udah benar-benar kayak main di levelnya dia aja. Sampai ke IPL tuh dia mainnya udah gila. Abram bisa, Jawato yang bisa dibangin pemain-pemain luar negeri. Satu lagi gue sih Agassi cuma kemarin gara-gara waktu di Eropa dia kan nggak ikut pertandingan sama sekali mungkin awalnya kan di Eropa.
Nah kemarin kaget sini. Nah Agassi bisa megang bola, bisa apa? 4 itu ya. Itu satu sih walaupun udah agak-agak maksudnya udah agak kalau luar negeri sih agak-agak berkurang, tapi di lokal nggak ada pemain lokal jaga dia, Arti. Nah itu 5 inti tuh. 5 inti. Agassi pegang bola. Nah itu. Kalau buat cadangannya sih gue masih Bagir Arigi, biar gimana masukin lah. Iya. Itu penting buat kedepannya. Nah, yang tadi problemnya dari Prastawa, Ardianus, Widi, Yesaya, Yuda. Maksudnya, nah itu sih harus benar-benar dipilih. Selektif mungkin ya. Ada 2 orang aja lah, iya, ada 2 orang aja lah itu benar-benar dipilih. Dan big man lainnya sih, nah itu juga sih yang gue bingung. Kayak si Juan dan Kevin kan agak-agak kurang perform kemarin tuh dia. Tapi emang kita butuh pemain jadi, soalnya Prosper pas di wawancara juga dia kan ngomong, gila gue capek lah, gak ada yang bantu gue ribon, gak ada yang apa, gue harus ribon, gue harus ini. Nah itu juga yang ribet. Tapi ya balik lagi, ya memang jobnya akan seperti itu coach, ya nggak? Kalau menjadi pemain nasional Indonesia. Karena emang kita kan minusnya di situ kurangnya, di paint area kita. Sampai kalau gue lihat Jawata tuh ya kecapean mungkin gini, kalau dia fokus emang defense-nya harus kuat, dia jaga harus kuat. Ya pas offense tuh emang berat banget ya dia juga. Kita mau main pattern gimana juga ketutup lagi. Kalau gue bilang sih benar-benar perlu ada yang bisa skill individual melawatin lawan. Nah, dia mau kick out, mau assist, mau gimana tuh finishing sendiri. Gue bilang sih perlu yang kayak gitu juga. Itu dia. Kalau di 5-on-5 ya. Gue lihat sih itu penting banget. Nah, kalau 3x3 coach, berarti 4 pemain nih menurut lo. Kalau 3x3, gue sih pilih udah ini ya. Yang pemain lama, Sandi tetap masuk. Itu wajib tuh Sandi. 1, terus keduanya Jamar. Ya kan? Jamar. Ketiga, gue lebih milih karena 3x3 perlu ini ya, perlu pemain yang kuat juga ya buat ditabrak-tabrak. Menasih gue pilih defense-nya bagus sih Kevin Moses. Ya kan? Nah, kalau yang keempat ini masih bingung nih gue siapa mau nyoba. Si Dame gimana, atau mau coba yang buat ini buat masa depan Indonesia si Julian boleh, atau nyoba pemain yang pengalaman kemarin sih gue rasa si Suryadin boleh. Nah yang 1 orang lagi sih gue masih bingung tuh siapa yang dimasukin. Iya. 1 orang terakhir ya menurut lu ya. Jadi kalau 3 teratas menurut lu itu yang harus bisa masuk di squad 3x3 SEA Games nanti. Siap. Oke, Coach Saifan, thank you banget ya udah mau ngobrol-ngobrol nih di Brickhouse Media. Semoga harapan kita lah, pastinya apapun keputusannya kita tetap support timnas basket pokoknya. Oke. Tapi jangan lupa nih, ceweknya peluang emas bisa nih. Nah itu dia, boleh itu nanti kita ngobrol lagi tuh, karena kita tahu juga timnas cewek pakai pemain naturalisasi juga coach ya. Iya, dan kemarin lawan tim Arab malah timnas cewek menang terus. Nah, kalau timnas menarik juga timnas cewek ya, bisa dapetin medali nih harusnya, malah bisa emas atau perak ya buat SEA Games nanti. Amin. Iya sih, amin. Iya. Nggak. Siap. Terus gue juga berharap sebenarnya yang terakhir Aifan Muhammad itu bisa ada nama di timnas 3x3 atau 5-on-5 sih, di tim coaching staff. Tapi dengar-dengar gosip lu mau ngelatih Tangerang Hawks itu bener nggak sih? Lu mau jadi head coach-nya Tangerang Hawks itu bener ya? Oh manajer, sorry. Yang gue denger kan berita burungnya. Siap, coach, thank you ya coach. Sehat selalu pokoknya, lancar puasanya. Salam buat keluarga. Siap, thank you coach. Selamat malam, selamat pagi dan siang. Bye. Oke bowlers, itu dia tadi ngobrol-ngobrol seru gue bareng Coach Saifan. Jadi pantengin terus pokoknya, kita support terus
apapun keputusan nanti dari timnas, ya pasti yang terbaik itu untuk timnas basket Indonesia. Ya, kalau nggak salah nanti di akhir Mei itu akan berlangsung untuk 3x3 dan juga 5-on-5 ya. Jadi pantengin terus pokoknya dan support terus timnas basket Indonesia. Ya, dan jangan lupa saksikan aja terus di Brikos Basketball Podcast setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di Brikos Media, dan jangan lupa ikutin Instagram kita terus @brikosmedia.id. Oke, Bowlers, see you next episode.